Baik, Assalamualaikum saudara sekalian. Kita akan melanjutkan kuliah genetika kuantitatif ini sekarang ke video GK1C. Ini yang video ketiga ya. Nah, yang akan kita bahas adalah rata-rata populasi dan efek rata-rata. Ini cara menyatakan rata-rata populasi yang berbeda dengan cara yang berbeda ya. Nah, ini rata-rata populasi ya. Kan dapat dinyatakan dengan ini ya kemarin tadi atau terserah saudara kapan melihatnya, ini frekuensi kali suatu nilai, ini nilai A dan P kuadrat, tapi ini nanti akan diganti juga dengan yang lainnya. Nah, setelah mendapat nilai ini A-nya positif karena tadi yang eh, jersey itu kan lebih banyak ya, jadi sedangkan yang satunya nilainya negatif ya, lebih sedikit bukan banyak. Nah, nilai rata-rata populasi ini jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya individu dalam populasi tersebut ya. Nah, frekuensi genotip merupakan suatu nilai yang sudah dibagi dengan banyaknya individu karena frekuensi itu pasti sudah terbagi ya. Maka nilai rata-rata populasi itu sama dengan nilai rata-rata genotip. Nah, ini cara menyatakan nilai rata-rata dengan yang berbeda. Ini ada M ya. Ini M ini tidak diukur dari tengah, ini diukur dari tengah, tidak dari seluruh populasi ya. Rata-rata populasi. Nah, bila diasumsikan deviasi lingkungan sama dengan 0 ya, maka M merupakan nilai rata-rata genotip maupun nilai rata-rata populasi atau rata-rata nilai ya. Nah, nilai M ini kalau dihitung dari rata-rata homozigot ya, ini maaf ya, nilai A dan D dihitung dari rata-rata dua homozigot ya, bukan rata-rata populasi ataupun rata-rata genotip secara keseluruhan. Nah, M itu juga dapat diekspresikan dari nilai homozigot terendah atau tertinggi. Nah, bila dinilai dari homozigot terendah, maka akan menjadi, ini ada perbedaannya plus ya, plus A ini. Nah, itu rinciannya ya, seperti ini kalau saudara mau menganalisis lebih lanjut ya. Nah, kalau dinyatakan dari yang tertinggi ya, maka nilai ini dikurangi dengan min A, dikurangi dengan A ya, jadi min A ya, nilai A-nya. Contoh ini pada mencit pygmy ya. Nah, kita lihat ya, frekuensinya masih sama menggunakan 0,1 dan 0,9. Ini 4 ini adalah A ya, ini A, P dan Q ya. Kemudian D, ini D ya. Nah, 2 ya. Ketemunya ada 3,56 gram ya. Namun harap diperhatikan bahwa 3,56 gram ini dihitung ya dari titik tengah dan bukan titik 0, titik tengah. Dan titik tengahnya itu bernilai 10 gram. Sehingga berat rata-ratanya itu adalah 10 gram ditambah 3,56 sama dengan 13,56 gram rata-rata populasi. Sama dengan contoh sebelumnya ya, nilainya. Nah, pada lembu jersey ya, kita langsung saja ya ke angka-angkanya ya. Ini nilainya yang homozigot dan heterozigot ini 1883, sedangkan yang resesif, homozigot resesif 2082. Nah, A itu 2082 dikurangi 1982. Tengah ya, harga tengah 100 liter ya. A di sini untuk harga T ya, homozigot resesif yang positif, yang menambah banyak. Karena itu nilainya positif ya. D itu 1882 liter dikurangi nilai tengah sama dengan min 100 ya. Heterozigot dikurangi harga tengah ya. Nah, M-nya ya itu akan menjadi 78,22 liter. Nah, M ini dihitung dari titik tengah ya, maka rata produksi susu di peternakan tersebut menjadi ini sifatnya min ya,
1000 karena dihitung dari yang tertinggi tadi ya, jadi dikurangi ya. 1982 dikurangi 78 sama dengan 1903,78 liter. Kalau dibulatkan 1904 liter. Seperti yang tadi ya, saya tadi mengatakan ini tolong diingat angkanya ya. Nah, kalau lebih dari satu lokus, ya tinggal ditambahkan saja. Nah, ini M ini dihitung dari genotip terendah dan tertinggi dari kombinasi dua lokus tersebut. Ya. Nah, ini kita lihat contoh pada Falconer ya. Ini tentang jumlah pigmen dan pigmen yang larut. Ini ada dua alil yaitu B dan C ya. Kalau C kecil menyebabkan larutnya pigmen ya, kalau B ini munculnya warna kecoklatan ya. Ini pengukuran dilakukan terhadap butiran melanin persatuan rambut ya, ini diukur dari rambutnya ya. Nah, perbandingannya kalau memang genotipnya ya 9331, kita lihat hasilnya begini ini ya. Banyaknya butiran melanin per volume rambut ya. Ini B- ya, ini bisa homozigot, heterozigot ya, C-. Nah, ini kalau dilihat ya, B dan homozigot resesif selisihnya 5. Sedangkan C dominan dengan C resesif ya, ini selisihnya 57 ya, 57 ya. Nanti kita lihat ya. Bila nilai 2A adalah nilai perbedaan aditif ya, penambahan oleh alil dominan terhadap alil resesif. Jadi nilai B-nya ini 5 ya, ini. Kalau ada yang dominan akan bertambah 5. Sedangkan nilai C ini 57. Kalau ada yang dominan akan menambah 57 melanin tadi. Nah, bila BB memiliki nilai lebih rendah 5 dari B, jadi BB lebih rendah dari B itu sebanyak 5, dan CC lebih rendah dari C sebanyak 57 ya. Nah, tentulah BBCC ya di sini ya memiliki nilai lebih rendah 62. Ini ditambah ini ya dari BC dari sini ya. Data menunjukkan bahwa B plus C ini 95 ini ya. BC 95, baik homozigot maupun heterozigot ya. Maka secara teori BBC akan 95 dikurangi 62, ini tadi ya 62 sama dengan 33. Nah, ini identik dengan 34 ya, mirip ya. Ini nanti tentu kalau mau diuji statistik ya boleh saja apakah 33 sama dengan 34 apa tidak, tapi tentu harus ada ulangannya ya. Gitu ya. Nah, demikianlah saudara ya, kita telah belajar bersama mengestimasi kuantifikasi suatu populasi ya. Nah, kita sekarang ke efek rata-rata. Nah, efek rata-rata dari suatu alil adalah deviasi rata-rata dari populasi individu yang menerima gen tersebut dari satu tetua. Sedang alil dari tetua yang lainnya diterima secara random. Jadi ini ada, misalnya ada sejumlah gamit yang semuanya membawa alil A1 ya, bertemu dengan secara random dengan gamit dari populasi ya. Tentu nanti ada perbedaan ya dari populasi. Kemudian rata-rata genotip yang dihasilkan memiliki selisih dari rata-rata populasi ya. Besarnya ini yang kemudian disebut efek atau efek rata-rata gitu. Nanti ada gambarnya mungkin lebih jelas ya. Nah, ini efek rata-ratanya ya, ini ada alfa 1 dan alfa 2. Jadi efek rata-rata dilambangkan dalam alfa ya. Pada rumus di atas ya, efek rata-rata bergantung pada frekuensi gen, sebab bersatunya gamit-gamit tersebut terjadi secara random ya. Nah, bila hanya ada dua alil ya, maka keadaannya akan alfa sama dengan A plus D kali B dikurangi Q. Kalau ini sama dengan alfa 1 kurangi alfa 2. Alfa 1 sama dengan Q kali A, alfa 2 P kali A. P itu frekuensi ya. Nah, ini pada mencit pik nih ya. A4 D2 ya.
andaikan frekuensinya tetap sama tadi 0, PG ini 0,1, maka alfanya adalah 4 tambah 2,4 gram. Nah, bila Q-nya sama dengan 0,4, maka alfanya adalah 3,6 gram. Ya. Itu efek rata-rata menambah sekian gitu. Jadi demikianlah saudara ya. Kita telah belajar sebagian dari genetika kuantitatif dari satu populasi ya. Selanjutnya di tatap muka berikutnya kita akan membahas seberapa besar suatu karakter genetik diturunkan ke generasi berikutnya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf kalau tidak ada kenyamanan atau kalau ada ketidaknyamanan ya dalam kuliah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.